Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Wim Ponina. Oke teman-teman, aku pengen sedikit membahas mengenai penggunaan masker ya. Meskipun hakikatnya sekarang juga banyak di antara daerah-daerah di negara kita ini, Indonesia, yang sudah bisa dikatakan daerah hijau gitu. Ya, seperti itu. Nah, meskipun demikian teman-teman, penggunaan masker selama masih bisa dikatakan pandemi atau PPKM tetap harus digunakan ya teman-teman. Karena tetap penggunaan masker itu emang membuat kita sehat gitu. Coba teman-teman bayangkan ya, saat kita yang biasanya tidak menggunakan masker nih, lalu terpapar polusi, maka kita juga kayak bisa dikatakan ya, itu buat flu, batuk secara tiba-tiba. Nah, beda lagi kalau seandainya teman-teman nih semuanya menggunakan masker sebagaimana mestinya, meskipun itu cuma yang pelapis ya masker medis doang gitu, nggak apa-apa. Karena penggunaan masker itu bukan semata-mata pas kita itu lagi sakit, pas lagi pandemi yang kayak gini gitu, enggak. Tapi kalau bisa penggunaan masker itu ya terus berlangsung gitu, tapi dengan masker yang berbeda. Contohnya saat kita sakit, jadi masker yang kita gunakan yakni masker medis. Pun ketika kita mengantar saudara kita, keluarga kita, teman kita ke klinik atau bahkan ke rumah sakit, harus menggunakan masker medis gitu. Karena ya memang fungsi daripada masker juga berbeda-beda ya teman-teman. Nah, sedangkan bagi kita yang sehat, kita bisa menggunakan masker kain, karena bisa dikatakan kita juga harus mencintai ya, menanggulangi bencana lingkungan karena ulah kita sendiri. Karena kalau seandainya teman-teman bagi kita yang nggak bisa mengolah sampah masker medis tersebut, ya udah gitu, bakal jadi sampah, jadi limbah yang begitu saja gitu. Tapi beda lagi bagi mereka yang bisa dikatakan tahu cara pengelolaan dan pengolahan daripada limbah masker medis tersebut gitu. Jadi bagi kita yang emang nggak bisa, tolong meminimalisir lah. Kalau seandainya kita, aku mah nggak sakit kok, tapi aku mau keluar, nggak apa-apa. Kalau seandainya lagi masa pandemi kayak gini, menurut aku pribadi ya, ini menurut aku pribadi nih teman-teman, nggak apa-apa gitu pakai masker medis. Tapi kalau seandainya udah benar-benar normal ya, normal gitu, mohon dengan sangat penggunaan daripada masker itu kita ganti ke masker yang kain gitu. Karena ya penggunaan masker kain kan kita bisa cuci, kita bisa jemur dan lain sebagainya, yang emang setiap tingkat kebersihan kerapian seorang kan berbeda-beda ya. Jadi ya tergantung dari pribadi masing-masing, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih harus kayak gitu? Itu juga sebagian daripada kita itu mencintai bumi kita ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke masker. Penggunaan masker teman-teman, contohnya karena kebetulan kan pas KKN kemarin, aku tuh ada bincang-bincang sedikit gitu sama salah satu guru di sini gitu. Nah, beliau itu ngomong, ya Neng tuh kayak, kalau seandainya kita gunain masker mah kebaikan juga buat kita gitu. Nah, biasanya nih ibu nih kalau seandainya keluar sedikit batuk, flu ataupun lain sebagainya ya, yang emang bisa dikatakan dadakan nih tiba-tiba. Tapi semenjak penggunaan masker, iya sih bisa dikatakan ini mah emang jarang gitu Neng. Nah, karena kebetulan aku juga kan beberapa bulan yang lalu banget aku pernah ke klinik, di mana aku juga nanya ya sama dokternya, dok, mengenai masker itu bagaimana dok? Ya, penggunaan masker itu bukan semata-mata kita lagi pandemi kayak gini deh, bukan gitu katanya. Tapi penggunaan masker haruslah emang harus secara kontinu gitu ya, terus menerus ketika kita berbaur dengan orang lain, berinteraksi atau bahkan di lingkungan umum gitu. Karena kita nggak tahu mereka itu punya riwayat penyakit atau lagi sakit apa gitu, kayak flu, batuk yang emang pasti nyerang ke orang lain gitu, yang emang sistem imunnya lagi turun ya. Nah teman-teman, dari cuplikan kisah tersebut kita tuh sebenarnya bisa berpikir kita itu mengasihani diri kita sendiri ya, untuk jangka panjang diri kita sendiri gitu. Karena apa? Ketika kita sakit, ketika kita melakukan sesuatu, kita itu bakal susah karena kita sakit gitu teman-teman. Jadi aku sih pengen menghimbau ya buat kita semua, terkhusus aku pribadi, sebagai pengingat buat aku pribadi, supaya kita menggunakan yang namanya masker atau prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah saat ini ya teman-teman. Pun untuk keadaan new normal yang akan datang, kita doakan sama-sama bareng-bareng ya,
semoga keadaan bumi kita ini membaik gitu, segera membaik, karena kebetulan kan tak bisa dipungkiri gitu, ketika kita sebagai makhluk sosial ini agak terbatas ya, bahkan dibatasi oleh pemerintah karena satu dan lain hal yang emang demi kebaikan bersama gitu. Atau kan susah ya untuk kesana kesini juga, jadi kita gunain lagi-lagi handphone, media sosial untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, penggunaan masker juga patut kita bantu gitu, artinya kita bantuin pihak-pihak dokter, pihak-pihak medis dengan cara kita tetap menjaga prokes yang telah ditetapkan, kita menggunakan masker gitu teman-teman, dimanapun. Seperti itu ya teman-teman, intinya mah tetap semangat, tetap sehat, semoga selalu dalam keadaan berkah, semoga Allah selalu lindungi kita dimanapun kita berada gitu. Mungkin itu aja yang pengen aku bagi ya, sedikit yang aku bagi, yang aku ketahui gitu, supaya membuka pemikiran kita mengenai masker. Yang kemarin-kemarin mungkin kita semua berpikiran, oh menggunakan masker itu bisa maaf gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Please jangan manja gitu. Dan oh ini juga buat kebaikan dan kesehatan kita gitu. Oh kenapa sih harus pakai HS? Oh hak itu buat kita kok, bukan buat orang lain, kayak gitu. Ingat ya, jadilah manusia yang bermanfaat, yang memberikan banyak kebaikan untuk orang lain. Yang dalam hal ini dan di masa yang saat ini kita hadapi ya teman-teman, masker merupakan salah satu cara bentuk kita itu mencintai, menyayangi sesama gitu. Seperti itu. Mungkin itu aja yang pengen aku sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.